Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dr. Tifa meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi. Sebenarnya Tifa itu juga ingin RC, cuman dia takut dikatakan pengkhianat. Dokter Tifa mendadak umumkan rehat dari polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, satu persatu mulai hilang. Kenapa? Karena nggak bisa membuktikan kesalahannya. Teman-teman harus tahu ini, Tifa ini berkamuflase dirinya. Sebenarnya dia ini setan, tapi berkamuflase, dia berpakaian seolah-olah dia adalah malaikat. Cara dia bicara juga seolah-olah dia adalah seorang yang bijak. Tapi isinya menghina, menistakan, mencaci maki seseorang. Dia lakukan itu tidak hanya di hari-hari biasa, tapi juga di bulan suci Ramadan. Dan kini ketika dia stres melihat Rismon keluar dari pasukannya, pasukan dajalnya itu, dia mulai stres menarik diri dengan beralasan bahwa dia akan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar menarik yang datang dari si dokter mangkrak ya. Yang lama menghilang tidak muncul-muncul ke permukaan. Dengar-dengar yang bersangkutan telah mengirim permohonan bertemu Jokowi dan meminta restoratif justice alias RJ. Yang lucu, Jokowi menanggapinya dengan sangat kocak. Kata Jokowi, lucu sekali. Habis mencaci maki ya kan, menghina, bahkan memfitnah. Ujung-ujungnya meminta maaf. Baru kemarin loh dia membedah otaknya Jokowi. Sekarang udah meminta maaf. Kasihan sekali dengan perempuan koplak yang satu ini. Kata netizen, bencana yo. Rasain mutiar kau ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dr. Tifa Meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi. Akhirnya muncul juga katanya Pak Jokowi. Lucu sekali. Iya, saya sih berharap ya video yang barusan kita saksikan ini benar-benar terjadi. Jadi si dokter mangkrak benar-benar meminta maaf ya kan. Dan inilah saktinya Pak Jokowi. Ketika mereka meminta maaf, Pak Jokowi menerimanya. Tetapi hukum jalan terus. Pak Jokowi menang 2-0. Mereka udah meminta maaf, mau ngakui salah, ya kan, menang 1-0. Gitu, tapi mereka tetap menjadi tersangka, hukum jalan terus. Menang 1-0 lagi, jadinya 2-0. Lanjut. 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아요. Baru tahu ya. Ternyata si dokter mangkrak ini salah satu pemain drama Korea. Makanya dikomentarin oleh netizen ya dengan cara drama Korea. Gimana bang? Ya barusan. Bencana yo.
Aduh, mangkrak motiar kau ya, bencana, yo. Lanjut. Tiba-tiba Tifa menghilang. Dalam beberapa kali pertemuan, ya nggak nampak batang hidungnya. Rosuryo Kurnia kehilangan jejak. Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tuned, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Don't go anywhere. Kehilangan jejak nih. Gimana Bu Kurnia? Apa ada kemungkinan Tifa ngikuti jejak si Rismon? Mungkin sekarang Tifa lagi WA-an sama si Rismon. Bang Rismon gimana kabarnya? Abang sehat deh. Gimana bang? RJ lanjut deh. Setelah RJ bang kemarin bang, bagaimana bang pertemuan dengan Wapres? Berkesan deh. Dapat apa bang dari Wapres? Parcel deh. Ditanya lah semua kan, datanglah si Rismon ini. Adik Tifa kenapa nanya? Kepengen? Mau kayak abang? Biar abang bawa adik. Itulah bang, adik masih ragu. Tifa, where are you? Kata si Kurnia, don't go anywhere, stay tuned. Like and subscribe. Menghilang si Tifa, menghilang dia. Ku bilang sama kalian, dia mental mereka sekarang makin down. Makin down. Dan tahu enggak kalian ya, kemarin itu mereka itu mengucapkan sumpah. Roy, Rustam, Kurnia, Rizal Fadila bersumpah mereka sama-sama, kita tidak akan pergi kemana-mana. Lihat ya. Oh, merdeka tuh. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Si Tifa mana? Kurang satu lagi Tifa. Tifa mana? Roy, si Tifa mana? Mungkin Kurnia dia sudah mulai gundah gulana, ya kan? Manalah kawan sejatiku ini. Ya iyalah Pung ya. Si Korlap kawin kontrak pasti juga gundah gulana karena dia mikir kalau saya meminta maaf juga taruh di mana muka saya. Kalau si Korlap kawin kontrak ini sebetulnya masih waras orangnya ya, cuma tingkat intelektualnya di bawah rata-rata sehingga dia tidak bisa membedakan antara benar yang salah. Dia ikut menuduh ijazah Pak Jokowi palsu karena menganggap si almarhum Krismon dan juga si Dokter Mangkrak ini memang benar-benar ahli gitu loh. Jadi dia ngikut-ngikut aja, tapi dia masih waras. Beda dengan almarhum Krismon sama si Dokter Mangkrak. Ini selain intelektualnya di bawah rata-rata, tapi juga nggak waras itu. Jadi mereka nggak malu untuk meminta maaf. Tapi si Korlap kawin kontrak malu dia mau meminta maaf gitu kan, karena dia waras. Cuma koplaknya agak ketulungan. Lanjut. Aduh, puncak komedi.
Ternyata Wonder Woman-nya menyerah Rehat. Kan udah dibilang sama Pak Bambang Pacul, jangan lawan orang baik. Gak percaya kalian. Kayak ginilah jadinya. Satu persatu sahabat pergi, takkan pernah kembali. Ya kita lihatlah nih kelanjutannya bagaimana. Kata ibu ini dia pengen rehat, dia pengen ibadah, pengen tadarusan. Nggak dari kemarin bu. Akhirnya kebenaran itu yang akan terungkap ibu. Pantesan di TV kok nggak ada yang heboh. Rupanya dia istirahat, berarti tinggal satu, Roy Panji Suryo. Feeling aku ya, ini semuanya bakal merapat nanti, bakal minta maaf. Itu feeling aku aja. Kita lihat nanti, apakah feelingku benar atau feelingku salah. Ada kabar terbaru guys, ada kabar terbaru kawan-kawan. Dokter Tifa mendadak umumkan rehat dari polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, satu persatu mulai hilang. Kenapa? Karena nggak bisa membuktikan kesalahannya, nggak bisa membuktikan kesahannya. Jadi satu-satu akan hilang. Jadi begitu memang ya. Betul kata Babang Pacul, jangan pernah lawan orang baik. Ini terbukti kawan-kawan ya. Rismon, Tifa, Riki Sujana, nah. Satu persatu. Ini tinggal Roy Panci aja, doang. Apa komentar kalian teman-teman pencinta Pak Jokowi? Apa komentar kalian? Ayo kawan-kawan. Komentar kalian, share, kalian bagikan sebanyak-banyaknya kawan. Ayo. Jangan lupa follow guys ya. Ayo guys, apa komentar kalian kawan-kawan? Iya, memang layak ya untuk dirayakan dengan ketawa. Aduh, si dokter mangkrak umumkan rehat. Baru kali ini saya mengetahui bahwa memfitnah itu juga butuh rehat gitu loh. Butuh cuti. Setahu saya itu yang rehat itu adalah acara televisi ya. Jadi kita rehat dulu sejenak ya. Karena iklan mau lewat. Karena itulah yang membayar acara tersebut. Kedua adalah rehat cuti atau terminal ya. Istilah dalam dunia akademis saat kita kuliah. Nah sekarang saya baru dengar juga ternyata dalam urusan fitnah memfitnah, caci memaki juga ada istilah rehat itu. Aduh mangkrak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini saya memilih menarik ya. Oh, jadi menghilangnya Tifa ini itikaf. Ya, alhamdulillah kalau dia itikaf. Supaya hatinya yang busuk, hatinya yang benci dan sakit hati itu mendapatkan hidayah dari Allah, bisa dilepaskan. Dia itikaf dengan membawa hati yang tidak bersih, ya, membawa hati yang penuh dengan dendam, kebencian dan sakit hati. Ya mudah-mudahan aja itikafnya itu diberikan hidayah oleh Allah, berdamai dengan Pak Jokowi, mengakui kesalahan. Dan ini gerombolan para pembenci ini mulai ketir-ketir. Pertama sudah Rismon membuat malu perjuangan mereka, membuat sakit hati, membuat kecewa para gerombolan sakit hati. Nah sekarang dengan keberadaan Tifa menghilang ternyata itikaf juga membuat ketir-ketir. Sekarang kita lihat aja nanti hasilnya itikaf itu apa. Apakah Allah memberikan hidayah kepada Tifa untuk menghentikan sakit hati, kebencian dan kejelekan-kejelekan yang telah dia buat untuk Pak Jokowi. Kita lihat aja ya. Sebenarnya Tifa itu juga ingin RC. Cuman dia takut dikatakan pengkhianat. Lebih baik dia terus berjuang walaupun mungkin bertentangan dengan hatinya. Kita lihat aja ya, apakah Tifa ini mengikuti jejak Rismon atau terus berjuang menerjang segala sesuatu yang ada di hatinya walaupun hatinya sudah tahu sebenarnya. Hatinya sudah tahu
tapi tetap diterjang karena mungkin ketutup dengan kebencian dan sakit hatinya, sehingga dia sudah tidak bisa melihat lagi hidayah dari Allah. Begitu guys ya. Nah ini dimana mereka tadinya fokus untuk mencaci maki, menghujat, memfitnah Pak Jokowi ya, dengan dalih ijazah palsu yang sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan. Karena Rismond sudah menyatakan dan Rismond sudah lihat sendiri ijazahnya Pak Jokowi, dan Rismond sudah menyimpulkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi clear, asli. Mereka nggak bisa menunjukkan karena mereka tidak bisa memperlihatkan. Dan Rismond sudah membuka semuanya. Saya sudah bilang kan, lama-lama rahasia ini akan terbuka dengan sendirinya tanpa ikut campur tangan dari Pak Jokowi. Jadi langsung dari tangan Tuhan yang memperlihatkan. Si Rismond membuka rahasia apa yang terjadi selama ini. Nanti ya Roy Suryo sama teman-temannya membuka lagi, saling serang, sehingga rahasianya akan terbuka gamblang. Nah kayak gini, pendukung-pendukungnya mereka masih tetap bersemangat membela yang tidak benar. Ya itu urusannya mereka ya guys dengan Tuhannya. Berarti mereka membohongi hati nuraninya sendiri. Oke, salam waras. Tetap fokus bekerja, fokus ibadah. Ini hanya sekedar drama Korea, ya. Ya, pendukung mereka itu sebetulnya bukan bersemangat membela yang tidak benar, tapi mereka udah kepalang tanggung, udah basah ya kan, selama ini membacot sana kemari bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, sementara ya belakangan diketahui mereka yang menuduh, yang menjadi panutan, yang menjadi rujukan justru menyerah. Nah, mereka bingung mau ikut menyerah, udah bacot ke sana kemari gitu, mau maju terus, udah tahu itu salah. Jadi mereka ya pura-pura aja gitu loh. Pura-pura masih menganggap ijazah Jokowi palsu. Padahal sebetulnya mereka tahu mereka lah yang salah. Termasuk si reptil Kirun itu ya toh. Karena sebentar lagi pasti dia juga akan dilaporkan tuh jadi tersangka. Lanjut. Buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, ya saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Ya. Teman-teman harus tahu ini, Tifa ini berkamuflase dirinya. Sebenarnya dia ini setan, tapi berkamuflase, dia berpakaian seolah-olah dia adalah malaikat. Cara dia bicara juga seolah-olah dia adalah seorang yang bijak. Tapi isinya menghina, menistakan, mencaci maki seseorang. Dia lakukan itu tidak hanya di hari-hari biasa, tapi juga di bulan suci Ramadan. Dan kini ketika dia stres melihat Rismond keluar dari pasukannya, pasukan dajalnya itu, dia mulai stres menarik diri dengan beralasan bahwa dia akan beribadah. Dia ini sedang bersembunyi karena dia terlalu stres, pasukannya banyak yang hilang, sehingga dia merasa bahwa bebannya ini sekarang dia yang tanggung. Beban memfitnah Pak Jokowi dia sendirian yang tanggung, berdua bersama si Panci itu. Si Tifa ini tidak paham tentang agama, tapi dia sok tahu. Dia ingin menggurui kita dengan bullshit-bullshitan dia itu. Mencaci maki tapi dengan bahasa yang lembut, itu setan. Berbisik-bisik lembut di telinga kita. Padahal ngajarinnya nggak benar. Dia sudah tertekan teman-teman. Stres, orang yang stres pasti mengucapkan ini. Secara tidak sadar ketika dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya dia sedang stres. Karena dia tidak kuat lagi menanggung beban untuk menjadi tukang fitnah. Bersama si Panci, hanya berdua. Astagfirullahaladzim. Waduh, kalau udah DJ anak jenderal yang ngomong, yang bacot, aduh. Keras ya bro ya, keras. Gimana menurut teman-teman ya? Katanya si dokter Mangkrak ini adalah setan yang berkamuflase. Itulah yang saya tangkap dari pernyataan DJ anak jenderal barusan. Ya, kagak
agak berani komentar lagi lah ya, kalau terlalu jauh nanti ya kayak gimana gitu. Intinya bagaimana menurut kalian ya? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.